Kembali ke tahun 1970 dan menjadi ibu tiri yang kejam. Bab 161. Semua orang menginginkan pekerjaan yang mudah dan menguntungkan, jadi kedua pria itu langsung menjadi antusias terhadap Sen Meng. Kakak dan ipar, kalian dan anak-anak pasti lapar. Aku akan kembali dan mengambil makanan agar kita bisa makan bersama. Ming Kai dan Ming Liang mau permen, kan? Aku akan kembali dan mengambilnya sekarang, aku akan segera kembali. Keduanya berkata mereka akan pergi, tetapi mereka ragu untuk melangkah. Takut yang lain mungkin tinggal dan membuat Lu Zhenping dan Sen Meng melunakkan hati mereka dengan kencing pada kucing itu. Tidak apa-apa, nanti saja diantar. Ming Ming dan Ming Kai, pergilah, apa yang kalian lakukan di sini? Kalian hanya makan, tidak tahu apa-apa. Ming Yang, ngapain kalian berdiri di sana? Ambil keranjangnya dan ajak adikmu keluar untuk mencari kayu bakar. Dan anak kecil, apa yang kau lihat? Tarik Ming Kai pergi, jangan sok mesra dengan paman dan bibimu seperti itu, pura-pura kasihan. Masuklah. Setelah membentak anak itu, Sen Meng melirik Lu Zhenping dengan tidak sabar, yang sedang berpura-pura menjadi alat. Lu Zhenping menghela napas dan menyeret Ming Yang keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Gaya lukisan yang familiar membuat Lu Miao Miao dan Lu Lanhua menyadari bahwa istri kakak tertua mereka adalah kepala rumah tangga. Sen Meng memelototi para pria dan anak-anak di keluarganya, tetapi yang ada di pikirannya adalah keluarganya sudah kenyang, dan jika mereka makan lagi, mereka mungkin akan muntah. Lebih baik mereka keluar mencari udara segar. Maaf sudah membuat kalian menertawakanku, Miao Miao, Lanhua. Ayo, duduk dan kita ngobrol. Aku tadi lapar, tapi kalau soal pekerjaan, aku jadi penuh energi. Lu Lanhua mengerjap dan menggenggam tangan Sen Meng, lalu berkata, kakak ipar, aku turut senang karena kamu sudah punya pekerjaan. Kamu akan punya pekerjaan yang aman mulai sekarang. Aku dan Miao Miao tinggal di kota, jadi kami perlu memberimu beberapa nasihat. Jangan marah, kakak ipar, aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri. Kota tidak seperti pedesaan. Orang-orang di sana sangat arogan dan akan marah serta bertengkar hanya karena perbedaan pendapat sekecil apapun. Kamu harus berhati-hati saat pergi bekerja. Ekspresi Sen Meng membeku pada saat yang tepat, dan tangannya gemetar hebat. Hah! Melihat hal ini, Lu Miao Miao semakin antusias menyetujuinya. Sambil berbicara, ia akan teringat akan keluhan-keluhan yang ia derita setelah menikah, dan air mata pun menggenang di matanya. Oh tidak, apa yang harus kulakukan? Aku tidak bisa menerima pekerjaan ini. Kalau aku tahu akan sesulit ini, aku tidak akan menerima surat penawaran itu. Apa yang harus kulakukan? Mengapa kamu tidak memberiku pekerjaan ini, kakak ipar? Lu Miao Miao panik dan mengatakannya tanpa pikir panjang, takut kalau kakaknya sudah memberitahunya terlebih dulu. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini tentang pekerjaan kakak iparmu, yang secara khusus diminta oleh atasan. Bahkan jika kau menginginkannya, kakak iparmu harus ikut denganmu untuk mengambil alih pekerjaan itu. Tidak semudah itu. Sen Meng mengangguk berulang kali, benar. Meskipun aku tidak mau menerima pekerjaan ini, aku bisa menjualnya. Kudengar pekerjaan ini banyak peminatnya. Orang desa tidak bisa, tapi orang kota pasti menginginkannya. Selama aku mau menjualnya, 10 atau 20 ribu dolar tidak masalah. Apa? Puluhan ribu? Nggak ada yang mau beli cuma 3 atau 5 ribu. Kakak ipar, menurutmu ini bongkahan emas. Kenapa mahal sekali? Itu bongkahan emas, ayam yang bertelur, dan telur yang bertelur lebih banyak, dan bahkan bisa digunakan untuk membesarkan anak. Kalian tahu betul. Miao Miao, Lanhua, kalian bilang kalian datang untuk menemuiku dan anak-anak, tapi kalian tidak mencoba merebut pekerjaanku, kan? Aku bukan Sen Meng yang dulu. Lagi pula, kakakmu masih di rumah. Dia punya rekan di kota kabupaten, jadi dia tidak bisa menemukan pembeli. Kalian benar, aku tidak cocok pergi ke kota, tapi aku tidak bisa memberikannya begitu saja. Kalian boleh pergi sekarang, aku masih harus memasak. Lu Lanhua memelototi adiknya, yang lebih banyak menimbulkan masalah daripada manfaatnya, dan cepat-cepat meraih tangan Sen Meng untuk membujuknya. Tidak, kakak ipar, aku datang menemuimu hari ini. Bagaimana mungkin ini untuk pekerjaanmu? Kami tidak tahu sebelumnya. Kamu sendiri yang mengatakannya. Pikirkan baik-baik. Melihat ekspresi Sen Meng yang membaik setelah berbicara, ia melanjutkan, aku tidak sedang membujuk kakak iparmu. Keluargaku sedang tidak baik-baik saja. Aku pernah meminjam banyak uang darimu dan menabungnya untuk waktu yang lama karena aku ingin membayarmu. Lihat, ini 8 yuan. Aku tidak membawa cukup uang. Aku akan membawakanmu lebih banyak uang dan kupon jatah nanti. Simpan ini untuk sementara. Kalau kau benar-benar ingin menjual pekerjaanmu, aku akan bertanya-tanya tentangmu saat aku kembali ke kota kabupaten. Sen Meng menerima uang itu, senyum serakah tersungging di wajahnya, dan segera memasukkannya ke dalam saku celananya. Baiklah, kalau begitu pergilah dan tanyakan pada mereka. Melihat dirinya telah ditinggalkan, Lu Miao Miao agak enggan untuk bergerak mendekat, tetapi Lu Lanhua memutar tubuhnya dan menjulurkan pantatnya ke samping. Tapi, kakak ipar, kita jelas tidak punya 10 atau 8 ribu. Siapa yang punya uang sebanyak itu sekarang? Bahkan pejabat tertinggi di negara kita pun tidak punya uang sebanyak itu. Biar ku berikan harga yang pantas, angka ini. Apa?
Bukankah seharusnya pekerjaan itu bagus? Gajinya hampir 40 yuan sebulan, kok cuma dijual 1000 yuan? Lu Lanhua sangat senang. Hampir 40 yuan sebulan. Dia bisa menghasilkan uang sebanyak itu bahkan jika dia menghabiskan 1 atau 2 tahun menempelkan kotak korek api di rumah setiap hari. Melihat ekspresi Shen Meng yang bodoh, ia terus menipunya. Kakak ipar, 1000 ini masih harga tinggi yang kusebutkan. Hidup tidak ada yang mudah. Untuk bisa mendapatkan uang sebanyak itu, seseorang pasti sudah menguras kantongnya dan masih terlilit utang. Wajar jika kurang beberapa ratus. Shen Meng tidak berbicara, tetapi mengerutkan kening dalam-dalam. Lu Lanhua mendesah dan mengeluh, seolah-olah dia memikirkan kepentingan terbaik Shen Meng. Lu Miao Miao, yang berdiri di dekatnya, merasa sangat iri. Jika dia membeli pekerjaan ini dengan harga serendah itu, meskipun dia tidak benar-benar bekerja di sana, dia tetap bisa meraup untung besar dengan menjualnya kembali. Aduh, omong kosong apa yang dia ucapkan. Baiklah kalau begitu, tapi aku tidak akan menjualnya kurang dari 800. Ngomong-ngomong, cepat bawakan aku makanannya, aku kelaparan. Hei, jangan panik, jangan beritahu kakakmu tentang ini, atau dia akan memarahiku. Inilah yang diinginkan Lu Lanhua. Dia telah berencana untuk memberitahu Shen Meng hal ini, tetapi dia tidak menduga Shen Meng akan mengatakannya sebelumnya. Baiklah, kami akan mendengarkanmu, kakak ipar. Miao Miao tidak akan mengatakan apa-apa, kan, Miao Miao? Lu Miao Miao dipenuhi penyesalan. Tampaknya dia tidak punya pilihan selain pergi ke pabrik tekstil. Lu Lanhua meraih Lu Miao Miao dan berlari. Sesaat kemudian, ia membawa 2 mangkuk besar berisi daging dan sayuran, beserta 5 roti kukus besar yang terbuat dari campuran gandum dan sayuran. Kakak ipar, makanlah dulu. Kalau kamu masih lapar, aku ambilkan lagi. Cukup, sudah cukup. Setelah makan, aku masih harus mencuci dan menyapu lantai. Selalu ada yang harus dilakukan di rumah setiap hari. Lu Lanhua cepat-cepat berkata, aku pergi, kakak ipar, kamu makan dulu. Di dalam hatinya, Shen Meng bukan lagi seekor babi bodoh, melainkan dewi kekayaan yang berkilauan. Ketika Lu Zhenping dan Mingyang pulang, mereka mendapati rumahnya cerah, bersih dan rapi, dan bertanya-tanya mengapa Ibu Xiaomeng begitu rajin hari ini. Lalu mereka melihat Lu Lanhua terengah-engah sambil membawa baskom besar berisi pakaian yang telah dicuci, rambutnya acak-acakan, tetapi dia melambaikan tangan dengan riang ke arah mereka. Setiap orang ini pasti benar-benar tertipu dan kehilangan akal sehatnya. Bab 162. Kakak, Mingyang dan Mingliang, kalian sudah kembali. Masuklah dan ucapkan terima kasih. Aku membawakan kalian makanan. Kakak iparmu sudah makan, jadi kalian juga harus makan. Masih ada beberapa pasang sepatu yang harus dicuci. Aku akan membereskannya dulu, lalu aku akan bicara dengan kakak iparmu nanti. Oh, dia sudah tidur sekarang, jadi tolong diam saat kalian kembali ke dalam, jangan membangunkannya. Setiap orang, ini bukan sekedar orang idiot yang kehilangan akal sehatnya. Ini adalah kegilaan, kebejatan total. Mingliang sangat pilih-pilih makanan karena didikan ibunya, dan dia tidak mau makan makanan di rumah bangsawan tua itu. Lagi pula, masih ada sisa makanan enak di rumah dari makan siang, jadi dia masih punya tempat untuk makan malam. Bibi, kita sudah makan di rumah paman dan bibi. Kita simpan makanannya di rumah untuk makan malam nanti. Kamu lanjut kerja saja. Ayah, kakakku, dan aku juga perlu tidur. Wajah Lu Lanhua menegang, dan ia menatap Lu Zhenping dengan ragu. Mengapa ia menunggu di sini setelah menggantung pakaiannya? Bukankah itu hanya untuk menunjukkan kepada Lu Zhenping betapa banyak pekerjaannya? Di tengah cuaca dingin ini, Shen Meng tidak hanya menemukan setumpuk besar pakaian kotor, tetapi juga sebaskom berisi sepatu bau. Ia kedinginan hingga mati saat mencucinya. Sebagai kakak laki-lakinya, setidaknya ia harus mempertimbangkannya. Tanpa diduga, sebelum orang dewasa sempat berbicara, Lu Mingliang menyela mereka, yang terasa kasar. Namun, ia tetap menatap Lu Zhenping dengan penuh harap, berharap Lu Zhenping tidak seperti yang digambarkan Shen Meng, bodoh, penakut, takut pada istrinya, dan rela berdebat dengan orang tuanya demi Shen Meng agar keluarga mereka tidak berantakan. Ketika Lu Zhenping mendengar Lu Lanhua mengatakan bahwa Shen Meng sedang tidur, kelopak matanya tiba-tiba berkedut. Ia melihat Shen Meng terdiam cukup lama, dan ketika ia mendongak, ia melihat Shen Meng menatapnya dengan saksama. Matanya berkedip, dan ia teringat apa yang dikatakan istrinya. Baiklah, Lanhua, kalian sibuk. Cepat mandi dan pulang. Jangan membuat kakak iparmu marah. Aku akan menjenguknya. Kalau dia bangun dan tidak melihatku, dia akan marah. Setelah Lu Zhenping selesai berbicara, dia berlari ke dalam rumah. Lu Lanhua. Hal yang tidak berguna, sungguh sayang jika memiliki tinggi badan seperti itu. Mingyang dan Mingliang berusaha sekuat tenaga untuk terlihat polos dan berlari kecil menuju rumah mereka, meninggalkan Lu Lanhua sendirian di halaman. Tangannya yang tadinya basah kuyup dengan air dingin kini terasa sedikit hangat dan gatal. Setelah mengeringkannya, ujung jarinya terasa begitu dingin hingga mati rasa. Melihat baskom sepatu di samping tangki air, ia menggertakkan gigi dan berjalan mendekat. Bukan karena alasan lain, melainkan demi pekerjaan sebagai penjual tiket, ia merasa bahwa menanggung rasa jijik ini bukanlah masalah besar. Di halaman tua, Zhou Jiaojiao menutup mulutnya dan menangis.
Niat awalnya adalah membuat kedua bibinya menginginkan pekerjaan Shen Meng, agar ia juga merasakan pahitnya terjebak dan terpojok. Namun, ia tidak menyangka Shen Meng akan begitu kejam, mempersulit wanita hamil seperti dirinya dan mengungkapkan bahwa ia punya pekerjaan. Ia benar-benar tidak berperasaan. Bagaimana mungkin? Pekerjaan saya di pabrik tekstil diantar langsung oleh istri manajer pabrik. Mustahil untuk diberikan atau dijual. Kalau mereka tahu, apa mereka akan melepasnya? Jiaxuan baru sebentar menjadi karyawan tetap. Orang tua, Miao Miao, apa kalian tidak takut pabrik tekstil akan mempersulit Jiaxuan kalau mereka tahu? Kalau kamu nggak mau kasih, ya sudah. Kenapa kamu coba-coba menipuku? Kalau kamu nggak bisa lepas dari pekerjaanmu, gimana mungkin kamu bisa lepas dari pekerjaan kakak iparmu? Zhou Jiao, apa kamu mau cari masalah sama aku dan kakak iparku, dan bergosip tentang kakak iparku? Dengan air mata berlinang, Zhou Jiao tiba-tiba menoleh ke arah Lu Miao Miao, membuat Lu Miao Miao merasa bersalah. Ia pun menutup wajahnya dengan kedua tangan dan menangis terseduh-seduh. Aku benar-benar tidak bisa menjelaskannya. Pekerjaan kakak iparku diberikan kepadanya oleh pemerintah daerah, dan itu juga karena koneksi kakakku. Tapi kakak iparku adalah istri seorang tentara, dan orang tuaku serta kami juga merupakan tanggungan militer. Selama itu bisa meringankan beban keluarga kakakku, tidak masalah siapa yang melakukan pekerjaan itu. Aku sangat baik, tapi niat baikku diremehkan. Mengapa begitu sulit menjadi manusia? Wah, Lu Miao Miao tersipu malu. Ia tidak sepintar Lu Lanhua dan mudah tertipu hanya dengan beberapa patah kata. Lagi pula, Shen Meng sudah setuju untuk menjual tempat itu, dan ia sebenarnya cukup yakin bahwa Zhou Jiao benar. Hanya Wu Xianglan, yang sudah tersadar, yang tak kuasa menahan diri untuk memutar bola matanya. Mereka bukan lagi tanggungan militer atau anggota keluarga. Shen Meng lah tanggungan militer yang sesungguhnya, tak diragukan lagi. Namun, Shen Meng juga membuatnya sedikit kesal. Dia bisa menolak jika mau, tetapi bagaimana mungkin dia membiarkan kedua saudara iparnya mengingini posisi pekerjaan di pabrik tekstil milik istri saudara iparnya yang keempat. Bukankah kita sudah sepakat sebelumnya bahwa itu miliknya dan dia baru bisa melapor setelah tahun baru? Dia akan diam-diam merebutnya dari Zhou Jiao. Jangan bilang begitu. Bilang saja kau memberiku pekerjaan ini, dan mereka akan setuju. Lihat dirimu, perutmu membuncit seperti balon. Kau tidak bisa bekerja sama sekali. Terlalu merepotkan. Lebih baik kau bekerja untukku saja. Aku akan memberimu uang cuti hamilmu, oke? Kau tidak perlu bekerja, dan kau akan mendapatkan gaji beberapa bulan gratis. Hebat, kan? Miao Miao, berhenti bicara omong kosong. Siapa yang kau coba tipu? Kau menindas Jiao karena dia baik hati, kan? Pekerjaan ini miliknya. Dia masih bisa menghasilkan uang setelah melahirkan. Kau meraup untung besar dari gaji beberapa bulan, berpikir dia bisa mendapatkan pekerjaan tetap seumur hidup. Kau hanya bermimpi. Orang tua, katakan sesuatu. Kau tidak bisa memberikan pekerjaan Jiao kepada Miao Miao. Mencintai putrimu itu sah-sah saja, tapi kau juga harus memikirkan keluargamu sendiri. Kalau ada yang ingin memberikan sesuatu, seharusnya itu kepadaku, kepada menantu keduamu yang penurut, bijaksana, dan berperilaku baik, Wu Xianglan. Lu Miao Miao tidak berani berdebat dengan Wu Xianglan. Lagi pula, Lu Jiahe sudah berbuat salah pada Wu Xianglan. Jika dia mengatakan sesuatu yang membuat Wu Xianglan marah dan kembali ke rumah orang tuanya, meninggalkan Yong Qiang dan Yong Li, dan menyebabkan kerusuhan di rumah orang tuanya, reputasinya akan buruk jika tersiar kabar bahwa dialah yang menyebabkan masalah. Dia sekarang tinggal di kota. Liu Sanjin tampak sangat sedih. Dulu, ketika kedua putrinya pulang, ia merasa sangat bangga. Tak seorang pun wanita tua di desa yang tidak iri padanya. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa ia adalah pemimpin di antara para wanita tua di desa Lujia. Namun kini, ia dirundung oleh Shen Meng. Setiap kali ia kembali ke desa, ia dikucilkan oleh para pria dan wanita tua. Kini setelah kedua putrinya pulang, ia awalnya berharap mereka akan membantunya menyelamatkan muka. Namun, sebelum ia sempat pergi ke desa untuk membanggakan dua putri yang luar biasa, putri sulungnya pergi ke rumah putra sulungnya untuk mencuci pakaian dan menyapu lantai, sementara putri bungsunya tinggal di rumah dan mulai memikirkan pekerjaan menantunya. Keduanya sama sekali tidak berguna. Jangan ribut-ribut, sudah malam, pergilah kerjakan apa yang perlu kau kerjakan. Istri saudara keempat, jangan menangis juga. Ini anak pertama saudara keempat. Kalau laki-laki, kau akan membuatnya cengeng, karena setiap hari dia selalu kencing kucing. Ayo, semuanya, kita pergi. Mata Lu Miao Miao memerah, dan dia menatap Lu Changzu dengan ekspresi memelas, sambil berseru, "Ayah, katakan sesuatu." Lu Changzu tidak pernah berniat membiarkan kedua putrinya pulang, karena takut hubungannya dengan Lu Zhenping akan semakin memburuk. Sekarang situasinya seperti ini, ia sama sekali tidak ingin peduli. Anak-anaknya sudah menikah, dan tidak ada gunanya ia khawatir. Setiap orang punya takdirnya masing-masing. Apa yang kau katakan? Ibumu yang menyuruhmu pulang. Aku tidak punya waktu untuk mengurusmu. Lakukan saja apa yang perlu kau lakukan. Aku mau jalan-jalan. Melihat keengganannya untuk terlibat, Liu Sanjin diam-diam membencinya. Bajingan tua itu, dia hanya peduli pada satu putranya. Seolah-olah anak-anaknya sendiri bahkan bukan anak haramnya. Bab 163.
Ketika Shen Meng terbangun dengan lesu, ia mendongak dan melihat Lu Zhenping tersenyum genit padanya. Saat hendak bergerak, pikirannya tiba-tiba jernih. Di mana kau meletakkan tanganmu? Singkirkan. Sepertinya sudah tumbuh cukup banyak, sebagian besar berkat aku. Shen Meng. Aku ulangi lagi, dasar bajingan tak tahu malu, ulangi lagi. Aku sudah tidak muda lagi, oke. Apa gunanya aku? Bangun, bangun. Apa-apaan ini, terus-terusan tidur di rumah. Bangun sekarang, aduh, kalau kamu pegang-pegang aku lagi, aku tampar mukamu. Shen Meng tersipu saat menatap Lu Zhenping yang memasang ekspresi serius. Bajingan tak tahu malu, beraninya kau mencoba menyakitiku seperti itu. Kalau bukan karena aku sangat menyukai wajahnya yang tampan, aku pasti sudah meludahinya. Lu Zhenping benar-benar terpikat dengan wajah kecilnya yang pemalu namun sombong, pemarah namun enggan memukul. Sungguh menggemaskan. Mewah, kamu gadis yang baik. Shen Meng mengerutkan kening dan menyeka air liur di pipinya, tidak mengerti apa yang tiba-tiba telah terjadi padanya, membuatnya memegang wajahnya dan menggigit-gigitnya berkali-kali. Kakakmu belum pergi. Aku pergi sekarang. Sudah larut malam. Aku sudah kembali ke kota kabupaten. Aku ingin berpamitan sebelum pergi, tapi aku sudah bilang padamu kalau kau pemarah kalau bangun tidur dan mungkin akan memukul seseorang. Aku tidak berani memprovokasimu. Kalau kau marah, bukan hanya aku yang akan dipukuli, tapi Ming Yang dan yang lainnya juga akan menderita. Dia bilang padaku untuk memberitahumu sebelum pergi bahwa kau tidak boleh melupakan apa yang telah kalian sepakati. Shen Meng. Bajingan, kau telah menghancurkan reputasiku. Ming Yang, Liang Ming, dan kedua anak mereka sedang mengerjakan PR di ruang utama. Ketika mereka melihat Shen Meng keluar dari ruang utama, Liang Ming mengeluarkan PR-nya, ingin memamerkannya di depan Shen Meng dan memberinya beberapa nasihat. Ming Fang segera menginjakkan kakinya di bawah meja. Jangan bertingkah konyol. Ibu sudah menerima ijazah kelulusan setnya. Bahkan diserahkan langsung oleh Guru Zheng. Dasar anak SD. Lu Mingliang cemberut. Dia baru saja lupa, tapi bagaimana mungkin adiknya mengulang kata-kata ibunya? Kalau dia berusaha lebih keras, dia juga bisa dapat ijazah. Bukankah dia hanya takut melukai harga diri kakaknya? Lagi pula, dia adik yang baik. Dia bahkan tidak pernah loncat kelas demi kakaknya. Aduh, aku baru saja bangun tidur dan merasa malas dan tidak ingin melakukan apapun. Sayang, karena kamu sedang senggang, bagaimana kalau kamu bawa makanan yang dibawa Lulan Hua dari halaman lama untuk Jing Hao dan Jia Seng? Kita punya banyak makanan di rumah, ini cocok untuk mereka, jadi mereka tidak perlu memasak malam ini. Lu Zhenping terkekeh pelan, mengangkat sebelah alis, dan meliriknya. Ia akan dengan senang hati membawakannya makanan, memasak makan malam, memandikan anak-anak, mencuci pakaian seluruh keluarga, dan bahkan merawatnya sampai ia tidur. Oke, aku pergi dulu. Kamu nggak perlu masak makan malam, aku bisa panasin makanannya. Kamu bisa istirahat kalau mau, atau pergi keluar munjungin teman, atau olahraga kalau nggak mau. Kamu tidurnya kepanjangan banget tadi sore, jadi kamu pasti lebih energi malam ini, hehe. Shen Meng. Tawa orang itu sangat cabul. Setelah Lu Zhenping pergi, Shen Meng menyadari hari masih pagi, jadi ia mengajak Ming Fang, mengisi segenggam permen, dan pergi keluar. Ia belum mengunjungi Lu siang-siang selama beberapa hari, jadi ia akan memeriksa keadaan. Terakhir kali, Shen Xiaobin mengatakan ingin melamar sebelum tahun baru, jadi ia akan pergi dan melihat apakah Paman Guai dan Bibi Juying juga tertarik. Ia perlu mencari waktu untuk mencari barang-barang yang akan dikirim, terutama biji-bijian. Semua orang kekurangan biji-bijian, tetapi rumahnya penuh dengan biji-bijian, jadi ia mencari kesempatan untuk mendapatkannya. Setelah tahun baru, saat dia pergi bekerja di kota kabupaten, dia perlu menjual sebagian produknya dan mengembangkan bisnisnya, menjadikan Kabupaten Ning sebagai basisnya sebelum berekspansi keluar dan membangun kerajaan bisnisnya sendiri. Saat Shen Meng memegang tangan Ming Fang, dia membayangkan bagaimana dia akan mengatasi semua rintangan dan menjadi tak terkalahkan dalam dunia bisnis ketika dia hampir terkilir pergelangan kakinya karena dia tidak memperhatikan. Bu, ada apa? Apa ibu baik-baik saja? Bukan apa-apa. Aku cuma lagi mikirin sesuatu yang bagus, dan gak sadar kalau aku udah nginjak segumpal tanah. Ming Fang bingung dan terkekeh dua kali. Ia memegang tangan Shen Meng dan melompat-lompat, tetapi ia terpeleset dan hampir terkilir pergelangan kakinya. Untungnya, Shen Meng menangkapnya tepat waktu. Sayang, hati-hati di jalan, jangan sampai jatuh. Saya merasa sangat bahagia bisa bersama ibu saya, itu hal yang luar biasa, dan saya hampir terkilir pergelangan kaki saya. Shen Meng terdiam sejenak, lalu mengusap lembut wajah mungil Ming Fang. Begitulah anak-anak. Mereka selalu suka belajar dari orang dewasa. Ibu dan anak perempuan itu sedang berjalan menuju rumah Lu siang-siang ketika tiba-tiba mendengar suara keributan. Shen Meng sedikit mengernyit, merasa suara-suara itu agak familiar, dan berjalan mendekat bersama Ming Fang. Sudah kubilang, jangan bawa anakmu kepadaku. Aku tidak mengakuinya. Dan kau, jangan berpura-pura di hadapanku. Saat kau memukuli Daya dan Xiaoya, kau tidak ingat bahwa kau adalah ayah mereka. Sekarang kau membutuhkanku, kau pikir kau adalah ayah dari anak-anak itu. Apa kata orang tuamu saat itu? Mereka tidak mengakui putri-putriku dan bilang mereka hanya buang-buang uang.
Saat Xiaoya lahir, ibumu yang tak berperasaan hampir melemparkannya ke dalam pispot untuk menenggelamkannya. Ia ingin melemparkannya ke dalam parit beberapa kali. Jika aku tidak mengawasinya, Xiaoya pasti sudah mati. Sudah kubilang, kalau kau mencari mereka lagi, aku akan pergi ke kepala desa, sekretaris partai, dan direktur Guo. Shirley, lihat dirimu. Bahkan sehari sebagai suami istri saja sudah 100 hari penuh kebaikan. Kita sudah menikah bertahun-tahun, dendam apa yang bisa kita pendam dalam semalam? Aku tetap ayah dari Daya dan Xiaoya. Apapun yang kau katakan, tak seorang pun bisa menghentikanku untuk berbuat baik kepada putri-putriku. Nanti kalau mereka sudah besar dan menikah, mereka harus memanggilku ayah mertua di depan pasangan mereka. Hei, kukatakan padamu, jangan menjelek-jelekkanku di depan putri-putriku. Saat ini, aku hanya ingin dekat dengan putri-putriku. Yusueli gemetar karena marah. Akhir-akhir ini, Lai Zi sering datang menemui Daya dan Xiaoya tanpa sepengetahuannya. Daya sudah tua dan tahu mana yang benar dan mana yang salah, jadi ia mengabaikannya setiap kali melihatnya, bahkan kabur saat ia mendekat. Namun Xiaoya berbeda. Ia masih muda dan tidak mengerti. Meskipun pernah dipukuli dan dimarahi sebelumnya, ia tahu bahwa Lai Zi adalah ayahnya. Meskipun takut, ia terkadang akan merespons. Putri kecilnya yang malang hampir mati di tangan dua orang tua biadab dari keluarga Su. Sekarang reputasi keluarga mereka benar-benar tercoreng di desa Lujia, dan tak seorang pun mau menikah dengan keluarga mereka. Bahkan Liu Sukin pun kini mengabaikan Lai Zi. Keluarga mereka benar-benar kacau. Baru setelah kehilangannya sebagai buruh, mereka menyadari betapa banyak masalah sepele yang ada dalam keluarga. Sekarang karena tak seorang pun mau menikah dengan keluarga mereka, mereka tiba-tiba teringat akan kebaikannya dan ingin memanfaatkannya. Semua ini omong kosong. Sudah Qiang, kau sampah, binatang buas, pengecut, belatung di tangki septik. Orang sepertimu pantas dipisahkan dari istri dan anak-anaknya. Putri-putriku tidak mengenalimu. Tunggu saja, putra kesayanganmu juga akan membencimu suatu hari nanti. Lai Zi, yang sedari tadi bersandar di dinding dengan tangan bersilang dan satu kaki menjuntai, berubah ekspresi ketika mendengar Yusueli berbicara seperti itu. Ia memelototinya tajam, dan otot-otot di sudut mulutnya berkedut. Dasar jalang, aku sudah mempermalukanmu. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Jangan pikir aku tidak akan meninggalkanmu hanya karena kau sudah berhubungan dengan Lu Changhong. Aku laki-laki, dan aku akan menghajarmu sampai mati hari ini. Siapa yang berani menjelek-jelekkanku? Shen Meng membuka mulutnya, Yusueli dan Lu Changhong. Kapan itu terjadi? Kenapa aku tidak tahu? Bab 164. Saat Shen Meng masih linglung, Lai Zi dan Yusueli sudah mulai berkelahi. Ia melihat sekeliling, mengambil segumpal tanah dari tanah, dan berlari menghampiri. Ming Fang, kamu tetap di sini, aku akan segera kembali. Hati-hati, Bu. Ming Fang bahkan tidak berani berbicara keras, takut kedua orang di sana akan mendengar suaranya. Ketika ayahnya sedang tidak ada kegiatan, ia suka menarik mereka ke samping dan mengajari mereka teknik bertarung, seperti jurus apa yang harus digunakan jika terjadi bahaya. Jika ibunya tidak berlari lebih dulu, ia pasti sudah tidak sabar untuk mencobanya sendiri. Setelah Shen Meng berlari, melihat Yusueli hendak dirobohkan, ia langsung melemparkan gumpalan tanah di tangannya ke kepala bajingan itu. Benda ini keras, dan akan terasa sakit jika mengenai seseorang, dan yang terpenting, tidak akan menyebabkan cedera serius. Hei, bajingan! Beraninya kau menindas wanita di siang bolong. Tolong, tangkap kura-kura ini. Aduh sakit sekali. Siapa yang berani memukulku? Saat Shen Meng bertarung, ia berteriak. Tepat saat Lai Zi hendak membalas, ia menendang bagian belakang lututnya, lalu berbalik dan menarik Yusueli mundur beberapa langkah. Dasar jalang, beraninya kau memukulku. Aku akan memberimu sedikit pelajaran. Siapa yang kita miliki di sini? Oh, itu istri Zhenping. Kau bahkan tidak mengatakan apa-apa sebelum mulai memukulku. Ini salah paham, ini semua salah paham. Aku tidak menindas ibu Daya. Dia benar-benar takut pada Shen Meng dan keluarganya, dan dua teriakan yang baru saja dia lontarkan mungkin akan segera menarik perhatian. Kalau begitu, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri bahkan jika dia mencoba, dan lagi pula, tidak ada yang mau mendengarkannya. Tidak ada kesalahpahaman sama sekali. Ayo semuanya kemari dan lihat. Lai Zi menindas Daya Niang lagi. Mereka sudah bercerai, jadi mereka harus menjalani hidup masing-masing. Kenapa dia selalu datang untuk menindas orang? Ini tahun baru, jangan membuat orang-orang kesal dan mengalami tahun baru yang buruk. Keributan itu cukup keras, dan tak lama kemudian banyak orang keluar rumah dengan tangan di saku untuk melihat apa yang terjadi. Melihat apa yang terjadi, wajah mereka langsung muram. Apa yang dilakukan bajingan ini, membuat masalah lagi. Dan yang lebih parah, ia bertemu dengan istri Zhenping. Semua orang di desa tahu bahwa ibu Daya sangat dekat dengan istri Zhenping, direktur Guo, ibu sekretaris partai, dan ipar kepala desa. Semua wanita ini sangat sulit dihadapi, dan ia akan menghadapi tantangan itu secara langsung. Hei, dasar bajingan, bisakah kau menjauh dari ibu Daya? Dia sedang membesarkan anak dan itu tidak mudah baginya. Kenapa kau selalu menyusahkannya? Bahkan sehari sebagai suami istri pun sudah 100 hari penuh kebaikan.
Kasihanilah dia dan berhentilah menyusahkannya. Itu urusan keluargamu jika kau membuat keributan, tapi ibu daya sekarang lajang. Tidak pantas bagimu melakukan hal seperti itu. Benar, jangan bikin masalah selama tahun baru. Kalau kalian terus ribut, kita akan pergi bersama ke kepala desa dan sekretaris partai untuk mengusir kalian dari desa Lujia. Kalian tidak melakukan hal-hal produktif sepanjang hari, yang kalian lakukan hanyalah menindas perempuan dan anak-anak. Apa-apaan ini? Kita tinggal di desa yang sama. Kau selalu menyusahkan orang lain. Kau baru akan berhenti kalau penduduk desa sudah tidak tahan lagi dan menghajarmu. Saat semua orang mengobrol, wajah Lai Zi semakin muram. Ia membuka mulut seolah ingin membantah, tetapi melihat ekspresi semua orang, api aneh berkobar di dalam dirinya. Aku tidak butuh kau mengaturku. Kalau kau begitu sibuk memikirkan ini, lebih baik kau pulang saja ke rumahmu sendiri. Aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Memangnya kenapa kalau kita bercerai? Dia tetap istriku, dan Daya serta Xiaoya tetap anak-anakku. Kalau aku mau, aku bisa bertemu mereka kapanpun aku mau. Heh, dasar jalang, jangan merasa hebat hanya karena kau berhubungan dengan keluarga Lu Zhenping. Aku tidak takut padamu. Hari ini aku akan membongkar rahasia kotormu dan membiarkan semua orang melihat sifat aslimu. Si penderita kusta itu sangat angkuh. Ia hanya mengucapkan beberapa patah kata sederhana, dan tentu saja, orang-orang yang datang untuk menonton tontonan di hari yang dingin ini menunjukkan rasa ingin tahu. Ia juga sempat melihat wajah Yusueli yang langsung berubah muram. Kalian semua tertipu. Wanita jalang ini ingin bercerai, tapi dia sudah lama berhubungan dengan pria lain. Kalian masih berpikir Lu Changhong pria baik. Bah, dia dan Yusueli itu selingkuh. Kalau tidak, kenapa Yusueli bersikeras menceraikanku? Bajingan tak tahu malu itu melihat Lu Changhong terluka dan langsung membawanya ke klinik. Kebetulan sekali. Yusueli menggigit bibirnya keras-keras, berharap dia punya pistol di tangannya sehingga dia bisa menembak Lai Zi sekaligus. Kau bicara omong kosong, memuntahkan kotoran, dan menyemburkan omong kosong. Kau boleh bilang apa saja, aku tidak takut padamu. Tapi kenapa kau menyeret-nyeret dokter Lu ke dalam masalah ini? Selama ini, kau meremehkan Lu Zhenping dan Lu Changhong. Kenapa? Karena kau juga ingin bergabung dengan tentara, tapi tentara tidak menginginkanmu. Hahaha, kau iri pada mereka, kau cemburu pada mereka, tapi kau tak bisa dibandingkan dengan mereka. Bah, dengan penampilanmu yang menyedihkan, kau bahkan tak berharga sedikitpun. Kau pikir kau bisa dibandingkan dengan mereka? Apa kau punya nyali? Kalau saja Shen Meng tidak menarik tangannya dengan keras, wanita ini pasti sudah kabur. Karakter Yusueli semakin jelas baginya selama ini. Ia mungkin tampak malas, tetapi sebenarnya cukup cerdik. Ia secara sadar terjerumus ke dalam kebejatan di keluarga Su, tetapi setelah perceraian, ia dapat segera melepaskan diri dan menjalani kehidupan yang baik bersama anaknya. Jika ini terjadi di zaman modern, ia pasti akan menjadi tokoh terkemuka. Belum lagi Lu Changhong, setelah pensiun dari militer di masa mudanya, ia bekerja sebagai dokter tanpa alas kaki di komune, merawat dan menyelamatkan nyawa penduduk desa di beberapa desa. Semua orang yang hadir merasakan manfaat dari kebaikannya. Shen Meng menatap Lai Zi, alisnya berkerut erat. Ia merasa orang seperti itu paling menjijikkan. Tak peduli zaman atau zaman, siapapun yang menggunakan reputasinya untuk memfitnah perempuan tak bersalah adalah sampah dan hina. Gara-gara kata-kata Yusueli, raut wajah Lai Zi berubah drastis. Ia melirik orang-orang yang tak jauh darinya, lalu tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Hahaha, hei, kalian semua pikir Lu Changhong orang baik, ya? Begini, alasan dia belum menikah bahkan setelah keluar dari militer selama beberapa tahun adalah karena dia terluka di militer. Apa kalian tidak sadar? Dia kesulitan berjalan dengan satu kaki. Dia cacat, hahaha. Benar saja, setelah mendengar apa yang dikatakan Lai Zi, semua orang mulai berpikir ulang. Memang, Lu Changhong sudah lama kembali dari wajib militer, dan bukan hanya belum menikah, tetapi ia juga menolak semua wanita yang datang untuk memperkenalkannya kepada calon pasangan. Wanita tua yang baik hati itu berharap ia bisa segera menikah agar bisa punya cucu, tetapi ia tidak terburu-buru selama beberapa tahun. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Tapi tak seorang pun menduga itu karena masalah kakinya. Semua orang bertanya-tanya, tetapi tak seorang pun berkata apa-apa. Ia terluka di ketentaraan, yang justru membuktikan bahwa ia prajurit yang baik. Lagi pula, Changhong lah yang merawat mereka saat sakit kepala atau demam. Jika mereka menjelek-jelekkannya, bukankah itu berarti tak berperasaan? Mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu kejam. Si penderita kusta tertawa dalam hati sejenak sebelum menyadari bahwa tak seorang pun ikut tertawa, dan wajahnya pun langsung berubah semakin jelek. Bab 165. Dia menatap Lu Changhong yang berjarak beberapa meter, menyeringai nakal, lalu berkata, benarkah, Dokter Lu? Kau tidak hanya melukai kakimu, tapi juga tubuhmu. Kalau tidak, kenapa kau masih mau menatap wanita tak berguna dan bau itu, Daya Niang? Apa karena dia mudah diganggu? Hahaha. Diam, dasar binatang. Jangan bicara omong kosong dengan mulut kotormu. Aku seekor binatang, mulutku kotor, ya, apa yang kalian lakukan tidaklah kotor atau bau, kalian sungguh orang baik.
Kata-kata Lazy begitu jorok sehingga Yusueli merasa malu dan tidak berani menatap Lu Changhong. Beberapa orang menghindarinya, sementara yang lain mengangguk tegas padanya. Ming Fang berlari menghampiri Shen Meng, mencengkeram bajunya erat-erat, lalu menatap tajam ke arah Lazy. Pria ini benar-benar jahat dan perlu diberi pelajaran. Kau benar. Kakiku lemah, dan itu hanya nasib buruk. Tahun itu di medan perang, kakiku terluka oleh pecahan peluru saat mencoba menyelamatkan rekan-rekanku. Aku seorang medis, dan menyelamatkan nyawa adalah prioritas utamaku. Ketika aku kembali, dokter bilang kakiku mungkin tidak akan sembuh. Aku tidak ingin menjadi beban bagi tentara, jadi aku pensiun. Soal pacaran, aku mengalami beberapa efek samping sejak meninggalkan medan perang. Aku sering mimpi buruk selama beberapa tahun terakhir, dan baru sedikit membaik dalam setahun terakhir ini. Tapi hubunganku dengan Kamerat Yusueli murni platonis. Semua orang mendengar apa yang kau katakan hari ini. Demi reputasi kita, aku akan membicarakannya dengan Komune. Kalau perlu, aku akan melaporkannya ke polisi. Bagus, Changhong benar, kita juga harus melakukannya. Kau pahlawan, kita tidak bisa membiarkan bajingan ini memfitnahmu. Tentu saja, ini membuatku ingin menangis. Tak seorang pun yang pergi ke medan perang tidak terluka. Ini adalah medali kehormatan. Ketika mereka kembali dari medan perang, kita harus menghormati dan melindungi mereka. Su Laizi, kau memfitnah para pahlawan seperti ini. Changhong bukan hanya ingin melaporkannya ke polisi, tapi kita semua ingin melaporkannya ke polisi. Tunggu saja, cepat atau lambat kau akan mendapat balasannya. Shen Mengqing berdeham dan menatap semua orang, lalu berkata, ketika Dayan yang bercerai, siang-sianglah yang pergi mencari Direktur Guo dan Dr. Lu. Beberapa dari kalian di sini juga melihatnya. Saat itu, Dayan yang hampir tidak bernapas. Direktur Guo menyuruh Dr. Lu menggendongnya, dan siang-siang menggendongnya sampai ke klinik. Mereka semua adalah saksi. Mereka bisa menjelaskan siapa yang benar dan siapa yang salah di kantor polisi. Ini bukan pertama kalinya Su Laizi menghina reputasi seorang wanita. Dulu, dia menghancurkan reputasi Dayan Yang, menghancurkan pernikahannya, dan bahkan memutuskan hubungan dengan keluarganya. Baru-baru ini, dia terus memfitnah siang-siang, dan hari ini dia menyeret Dr. Lu ke dalam masalah ini lagi. Jika kalian semua membiarkan orang seperti ini lolos begitu saja, putri, istri, dan menantu kalian sendiri mungkin akan bernasib sama. Kata-kata ini memang agak provokatif, tetapi semua orang tersentuh. Memang, Su Laizi adalah orang yang tidak berguna di desa Lujia, dan akan sangat meresahkan jika melepaskannya begitu saja. Mereka segera ingin membawanya ke rumah kepala desa. Namun, meskipun Laizi pandai dalam hal-hal lain, ia sangat tanggap dan tahu cara memanfaatkan peluang. Ia langsung berlutut dan bersujud beberapa kali, menangis dan memohon belas kasihan. Trik ini tak pernah gagal. Namun kali ini tidak berhasil. Melihat kondisinya yang sudah tak bernyawa, semua orang kehilangan rasa iba dan takut sesuatu yang buruk akan menimpa keluarga mereka, sehingga mereka menyeretnya ke rumah kepala desa. Beberapa orang yang tidak ikut juga menyampaikan beberapa patah kata penghiburan kepada Yusueli dan Lu Changhong. Shen Meng menepuk tangan Yusueli. Baiklah, semuanya sudah berakhir. Setelah kejadian hari ini, apapun yang dilakukan Laizi di masa depan, tak seorang pun akan percaya padanya. Dan jika sesuatu yang buruk terjadi di desa nanti, dia pasti orang pertama yang akan dicurigai. Saya merasa kasihan pada dokter Lu, dia sudah sangat membantu saya. Lu Changhong tersenyum dan melambaikan tangannya, berkata, bukan apa-apa, tidak ada yang perlu dimaafkan. Kamu kan tidak salah. Baiklah, terlalu dingin untuk berlama-lama di luar. Ibuku sedang menungguku pulang, jadi aku pergi sekarang. Shen Meng melirik punggungnya. Anda tidak akan tahu ada yang salah dengan kakinya kecuali Anda melihatnya lebih dekat, jadi dia pasti sudah berusaha keras untuk memperbaikinya. Ketika Shen Meng tiba di rumah Paman Guai, Lu siang-siang sudah memasak makan malam. Berkat perpisahan keluarga, mereka kini bisa makan bersama setiap malam. Masih ada daging di rumah. Malam harinya, ia memasak sepanci sup kubis, tahu, dan irisan daging, yang aromanya sungguh lezat. Lu siang-siang berpikir untuk membuat semangkuk besar untuk kakak laki-laki tertuanya, kakak iparnya, dan kakak laki-laki ketiganya setelah selesai. Sebelum keluarga mereka berpisah, Huang Maochun makan malam sendirian malam itu. Jika ada yang berani makan, dia pasti akan membuat semua orang marah. Xiao Meng sudah di sini, masuklah dan duduk. Bibi Jui menarik Shen Meng ke dalam rumah, menuangkan semangkuk air panas untuknya dan Ming Fang masing-masing, dan memberi Ming Fang segenggam kacang tanah panggang yang harum. Baru saja ditumis beberapa hari yang lalu, baunya harum sekali. Ming Fang, coba cicipi. Oh, terima kasih, Nenek Zhu. Bagus sekali. Xiao Meng memang yang paling beruntung. Semua anaknya sangat penurut dan bijaksana. Keluarga lain pasti menginginkan hal seperti itu. Shen Meng tidak membenarkan atau membantahnya. Dia sendiri merasa telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam mendidik anak-anak, dan anak-anak sangat dekat dengannya. Tentu saja, apa yang didoakan orang tua. Mereka hanya ingin anak-anak mereka patuh, bijaksana, aman dan sejahtera, serta memiliki masa depan dan rumah yang baik. Ming Yang, Ming Liang, Ming Fang, dan Ming Kai semuanya adalah harta berharga saya. Asalkan mereka bahagia di masa depan, saya bersedia melakukan apa saja.
Benar sekali. Keberuntunganmu masih akan datang. Anak-anak ini pasti akan merawatmu dengan baik saat mereka dewasa nanti. Kamu dan Zhenping tinggal menunggu untuk menikmati berkahmu. Shen Meng tersenyum lembut, mengambil dua kacang yang telah dikupas Ming Fang untuknya, dan memasukkannya ke dalam mulut. Tak perlu menunggu nanti. Ia sudah menikmatinya sekarang. Ngomong-ngomong soal menikmati hidup yang baik, Bibi, aku datang ke sini hari ini untuk menanyakan sesuatu padamu dan Paman Guai. Aku dan Zhenping akan kembali ke rumah orang tuaku besok. Xiao Bin bilang dia ingin datang dan melamar sebelum tahun baru. Kalau Bibi, Paman Guai, dan Siang-Siang tidak keberatan, aku akan meminta Direktur Guo untuk menjadi mak comblang dan kita bisa menyelesaikan pernikahannya. Zhu Juying sangat gembira. Ia dan suaminya punya ide yang sama, tapi mereka belum mengatakannya. Lagi pula, mereka kan keluarga pengantin wanita. Terakhir kali Xiao Bin membawa begitu banyak daging dari perburuannya, mereka ketakutan setengah mati. Mereka sudah memikirkannya bahkan sebelum mereka menikah. Bukankah itu demi Siang-Siang? Mereka bukannya tidak tahu tata krama. Mereka hanya menerima hadiah-hadiah itu karena mereka tahu Xiao Bin telah meninggalkan lebih banyak harta untuk keluarganya daripada untuk mereka. Tunggu di sini, aku akan memanggil Siang-Siang, 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 kemarilah, kakak iparmu Meng ingin bertemu denganmu, kabar baik, hahaha, cepatlah. Cepatlah. Shen Meng. Tidak perlu terlalu bersemangat. Lu Siang-Siang menambahkan kayu bakar ke tungku dan bergegas menghampiri. Ia ingin menghampiri Shen Meng terlebih dahulu, tetapi tangannya berlumuran tepung, jadi ia tidak bisa keluar. Kakak ipar datang, Bu. Ada apa? Gadis bodoh, apalagi kalau bukan pernikahanmu. Kakak iparmu datang jauh-jauh hanya untuk menanyakan apakah kamu bersedia bertunangan sebelum tahun baru. Pertanyaan langsung seperti itu membuat Lu Siang-Siang tersipu malu. Setelah tergagap cukup lama, akhirnya ia berkata, tidak keberatan, lalu berbalik dan lari. Anak ini momen pernikahan yang membahagiakan, apa yang perlu disangkal? Siang-Siang tidak keberatan, begitu pula ayah dan aku. Shen Meng, baiklah, ngomong-ngomong, Bibi, ada sesuatu yang perlu kukatakan sebelumnya agar Bibi siap. Kalau tidak, Bibi mungkin akan marah nanti. Aku pernah melakukan ini dan itu di kota kabupaten sebelumnya. Jadi aku memberi Xiao Bin pekerjaan sebagai buruh pabrik tekstil. Dengan pekerjaan tetap ini, Siang-Siang akan bisa menikmati hidup yang baik bersama Xiao Bin mulai sekarang. Bibi, keberuntungan Bibi dan Paman Guai juga akan datang. Zhu Juying tercengang oleh kata-kata Shen Meng. Apa yang baru saja dikatakan anak ini? Apakah calon menantunya punya kuota pekerja pabrik tekstil? Apakah pekerjaan yang aman itu akan diberikan begitu saja kepada menantunya? Pacar Siang-Siangnya. Bab 166. Setelah Shen Meng pergi, Zhu Juying benar-benar linglung. Ia duduk sendirian di ruang utama cukup lama, dan tidak menjawab ketika Lu Siang-Siang memanggilnya. Ketika Lu Siang-Siang kembali setelah mengantarkan sup daging kepada istri pertama dan ketiga, Paman Guai sedang membawakan nasi ke dalam ruangan. Nenek, apa yang kau lamunkan? Aku perhatikan kau sudah duduk di sana lama sekali tanpa bergerak. Ada apa denganmu? Ibu, ada apa? Ceritakan padaku, aku akan memanggil Dokter Lu. Lu Siang-Siang menyaksikan ibunya tergesa-gesa mencoba lari keluar, tetapi Zhu Juying menarik lengannya. Siang-Siang, putriku yang baik, kamu harus menjaga orang tua Xiao Bin dengan baik di masa depan. Mereka begitu baik padamu, kamu harus berterima kasih. Dan kedua kakak ipar Xiao Bin, mereka baik padamu demi keharmonisan keluarga, kamu juga harus baik kepada mereka. Jangan seperti kakak iparmu yang kedua, yang tidak berperi kemanusiaan. Bu, aku tahu, begitu juga Kak Meng. Aku akan baik-baik saja dengan mereka. Tapi pekerjaan apa yang ibu bicarakan? Paman Guai berasumsi Lu Siang-Siang akan bertunangan dengan keluarga Shen dan istrinya sedang gembira. Selama istrinya baik-baik saja, ia tidak terlalu memperhatikan apa yang dikatakan istrinya setelahnya. Ia menarik mangkuk nasinya lebih dekat ke tempat duduknya, mengambil sumpitnya, dan bersiap untuk makan. Kakak iparmu, Meng, memberi Xiao Bin pekerjaan di pabrik tekstil. Dia akan mulai bekerja setelah tahun baru, dan dia akan punya pekerjaan tetap. Apa? Paman Guai menjatuhkan sumpitnya dengan bunyi gemerincing, menatap Zhu Juying dengan tak percaya. Mata Lu Siang-Siang pun terbelalak. Ia sama sekali tidak tahu tentang ini dan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Malam itu, Lu Zhenping merebus 2 panci air dan memandikan anak-anak hingga bersih. Setiap anak menatap Shen Meng dengan mata berkaca-kaca, merasa sangat sedih. Lu Mingkai bahkan membenamkan diri di pelukan Shen Meng, menjulurkan bokongnya, dan tidak mau menatap Lu Zhenping lagi. Buatkan mereka susu, dan biarkan mereka tidur lebih awal. Mata Lu Zhenping berbinar. Inilah yang ia inginkan. Ia rajin menyiapkan susu untuk anak-anak, lalu membujuk Lu Mingkai untuk tidur di rumah Ming Yang sebelum bergegas mandi. Wajah Shen Meng sedikit memerah. Ia sudah tahu sesuatu akan terjadi saat makan malam. Ia pergi ke toilet dan membersihkan diri hingga kulitnya putih dan lembut. Ming Liang mengira ia sedang diare. Malam itu panjang. Lu Zhenping memiliki stamina yang luar biasa, tetapi Shen Meng kelelahan. 2 hari kemudian, keluarga Shen Fugui dan Wang Guizi tiba di desa Lujia dengan 2 gerobak sapi. Direktur Guo, mengenakan mantel katun baru dan syal merah, telah berdiri di depan pintu Paman Guai sejak pagi, menunggu mereka.
Ketika melihat kedua gerobak sapi itu, wajahnya berseri-seri. Xiang-Xiang adalah gadis yang baik, dan keluarga-keluarga di desa yang berhubungan baik dengan Paman Guai dan Zhu Juying semuanya berharap dia bisa menemukan rumah yang baik. Setelah kejadian dengan penderita kusta itu, mereka sangat marah dan takut hal itu akan menghancurkan hidup Xiang-Xiang. Mereka tidak pernah menyangka Shen Meng akan diam-diam mengincar Xiang-Xiang dan bahkan menculiknya ke rumah mereka. Mereka di sini, orang aneh. Cepat suruh Singan dan Xingwang meledakkan meriamnya, keluarga Shen sudah tiba. Oke, Singan, cepat. Xiao Bin sudah datang, cepat nyalakan petasan. Siang-siang, apa yang kalian lakukan? Cepat keluar. Dia sudah hampir sampai di pintu, apa yang kalian lakukan di dalam? Paman Guo bergegas berjalan menuju pintu, tampak agak malu saat melihat Direktur Guo. Bibinya, terima kasih atas kerja kerasmu. Apa masalahnya? Aku cuma berharap Siang-siang bisa menemukan suami yang baik. Xiao Meng memintaku menjadi makomblangnya, dan aku sangat senang. Aku dapat tangkapan bagus gratis. Zhu Juying dan Lu Xiang-Xiang juga segera keluar, bergumam pada diri mereka sendiri saat mereka mendekat. Hari ini acara yang membahagiakan, Xiang-Xiang harus berpakaian rapi. Orang tua, sebaiknya kau jaga nada bicaramu saat bicara dengan mertuamu nanti, dan berhentilah merokok pipa tuamu, kau dengar. Oke. Shen Meng dan Lu Zhenping juga datang bersama anak mereka. Melihat Lu Xiang-Xiang yang mengenakan jaket katun bermotif bunga dan berwajah kemerahan, ia semakin puas dengan kakak iparnya. Ada apa, Xiao Meng? Datang untuk menemui kakak iparmu. Apa kamu puas? Aku sangat puas. Sebentar lagi, Siang-Siang akan memanggilku, kakak, dan kita akan menjadi keluarga yang baik. Gadis kecil itu semakin tersipu, wajahnya berubah semerah buah persik matang, setelah digoda oleh ejekan dua pria itu. Ketika gerobak sapi tiba di depan pintu, Shen Xiaobin melompat turun lebih dulu, mengeluarkan sebungkus rokok dari sakunya, dan memberikan satu kepada setiap orang setelah Lu Xing'an memperkenalkannya. Rokok yang ia ambil adalah rokok produksi pabrik seharga 8 sen. Meskipun murah, hanya sedikit orang di pedesaan yang mau mengeluarkan uang untuk membelinya. Mereka akan merobek koran, menggulung daun tembakau, atau membeli pipa dan merokok dalam waktu lama. Tidak seorang pun mengeluh tentang kualitas rokok tersebut. Mereka yang menerimanya merasa sangat bangga dan sangat bahagia. Lu Qinlan dan Su Xiaomei masing-masing membawa sekantong permen keras dan membagikannya kepada orang-orang, masing-masing mendapatkan satu permen. Setelah berbasa-basi sebentar di pintu, semua orang masuk ke dalam. Shen Meng menyaksikan dengan penuh minat. Ini pertama kalinya ia melihat adegan pertunangan pasangan desa yang begitu terkenal, dan ia penasaran dengan semuanya. Shen Shoutian dan Shen Yutian membawa semua yang mereka bawa ke rumah, 2 ikan, 1 untuk keluarga Lu dan 1 untuk Mak Comblang. 5 kati daging babi berlemak, 50 kati gandum dan 100 kati jagung. 2 bungkus rokok Dakianmen. Rokok, alkohol, permen, keripik persik, dan kue kering. Kain sepanjang 2 meter. Sepasang sepatu katun. 2 syal sutra merah dan hijau. Dan terakhir, sebuah kotak kecil. Meja penuh dengan barang-barang ini. Mata Zhu Juying dan Paman Guo memerah saat mereka melihat barang-barang itu, bukan karena mereka senang melihatnya, tetapi karena keluarga Shen menghargai Siang-Siang mereka. Lu Xing'an dan Lu Xingwang, 2 kakak laki-lakinya, juga senang melihat ini. Adik kecil, senang bertemu denganmu lagi. Rasanya akrab sekali. Akhirnya kita jadi mertua. Tentu saja, saya juga berharap adik ipar saya bisa segera datang. Jika pernikahan kedua anak ini bisa diselesaikan, itu akan membuat saya dan ayah adik ipar saya tenang. Siapa yang bisa membantah itu? Zhu Juying dan Wang Buizi mengobrol dengan hangat, berpegangan tangan, sementara Shen Fugui dan Paman Guai duduk di bangku kecil di samping, merokok dan sesekali saling melirik dengan tawa canggung dan beberapa patah kata. Minum air, minum air. Tidak terburu-buru, tidak terburu-buru. Shen Xiaobin dan Lu Xiang-Xiang berdiri di samping orang tua mereka masing-masing, sesekali saling melirik sebelum memalingkan kepala, wajah mereka memerah. Shen Meng memperhatikan dengan penuh minat, tetapi Lu Zhenping menariknya, dan dia akhirnya berhenti tersenyum cabul. Juying, keluarga Shen kami sangat menyukai Siang-Siang dan sungguh-sungguh ingin dia menikah dengan keluarga kami. Jangan khawatir, aku tidak berani mengatakan akan memperlakukannya seperti putriku sendiri, tapi aku akan memperlakukan Siang-Siang seperti aku memperlakukan Xiao Meng, Qinlan, dan Xiao Mei. Aku pasti tidak akan membiarkannya menderita. Aku percaya. Xiao Meng selalu menjaga keluarga kami dan Siang-Siang dengan baik. Ayah Siang-Siang dan aku juga menyayangi Xiao Bin sepenuh hati. Kami hanya berharap kedua anak itu bisa segera menikah. Wang Buizi mengambil kotak kecil dari meja dan menyerahkannya kepada Lu Xiang-Xiang di depan semua orang. Anak baik, ini jam tangan yang kubelikan untukmu, jam tangan merek Butterfly, dan sepeda merek Forever. Nanti kalau kamu sudah menikah, ayah Xiao Bin dan aku juga akan menyiapkan beberapa untukmu. Kami tidak akan pernah membiarkanmu menderita jika orang lain memilikinya. Kamu hanya akan memiliki lebih dari yang lain, tidak akan pernah kurang. Bab 167. Lu Xiang-Xiang tidak menyangka akan mendapatkan begitu banyak hal. Ia tidak pernah berani memimpikannya hal-hal seperti itu. Baik jam tangan maupun sepeda itu terlalu berharga. Ia menatap Shen Xiaobin dengan agak susah payah. Bibi,
hadiah ini terlalu banyak. Keluarga kami biasanya tidak menerima sebanyak ini. Kami hanya keluarga biasa, sebuah kenang-kenangan saja sudah cukup. Tidak ada yang lebih penting daripada bisa menjalani kehidupan yang baik di masa depan. Bibi tahu kamu anak baik, tapi punya banyak barang menunjukkan betapa baiknya kamu. Bukan hanya itu, ayah dan aku juga sudah menyiapkan maharnya. Ini 88 yuan, ditambah 10 jin kupon gandum dan kupon kain. Aku berikan semuanya untukmu. Luangkan waktu dan minta Xiaobin membawanya ke kantor pos kabupaten. Kamu bisa menitipkannya di sana. Itu semua uangmu. Apa yang bisa dikatakan Zhu Juying dan Paman Guai? Mertua yang begitu baik, yang sangat menghargai siang-siang mereka dipenuhi rasa terima kasih. Lu Qinlan dan Su Xiaomei tersenyum dan berkata, siang-siang, ambil saja. Ini bukan hanya apa yang kami berikan, tapi juga apa yang Xiao Meng berikan. Ini adalah tanda ketulusan kami dari keluarga Shen. Jangan khawatir, orang tuamu bilang kalau nanti keluarga kita lebih baik, aku dan kakak iparmu yang kedua juga akan menerima sebagian. Kita semua sama. Ambil saja. Benar. Sekarang kamu akan menikah, kamu kan pengantin baru, jadi kamu bosnya dan kamu yang berhak memutuskan. Orang tuamu baik dan sayang sama aku dan kakak iparmu. Siang-siang, datanglah dan menikahlah. Hari-hari indah masih akan datang. Su Xiaomei biasanya pendiam, tetapi sekarang ia bercerita kepada siang-siang tentang betapa baiknya ia dirawat sejak menikah dengan keluarga Shen. Ia berkata bahwa meskipun mereka tidak jatuh ke dalam perangkap setelah menikah dengan keluarga Shen, mereka menjalani kehidupan yang lebih nyaman daripada istri-istri lainnya. Oh, terima kasih, kakak ipar dan kakak ipar kedua. Kedua istri Lu Xing'an dan Lu Xingwang sedang sibuk menyiapkan makanan di dapur. Melihat banyaknya barang yang dikirim kakak ipar mereka untuk pertunangannya, bohong rasanya kalau mereka tidak iri. Namun, mereka juga tahu dalam hati bahwa kakak ipar mereka telah jatuh ke dalam lubang keberuntungan. Bagaimanapun, selama mereka rukun dengan kakak ipar mereka, mereka juga akan mendapatkan keuntungan di masa depan. Direktur Guo ahli dalam menciptakan suasana yang menyenangkan. Karena ia sering mengadakan pertemuan dan memediasi konflik keluarga di desa, setiap kata yang ia ucapkan menyentuh hati, dan semua orang merasa bahagia dan harmonis. Shen Meng menghela napas lega, akhirnya terbebas dari kekhawatiran lainnya. Ia bahagia selama keluarga Shen baik-baik saja. Setelah makan siang, Shen Fugui, Wang Guizi, dan rombongannya berpisah dengan Paman Guai dan yang lainnya, lalu kembali ke rumah Shen Meng, terutama karena urusan pekerjaan. Pasangan lansia itu merasa kehilangan yang mendalam atas putri mereka. Jangankan soal rumah-rumah bata besar di rumah yang dibangun berkatmu, dan kamu juga berkontribusi besar untuk mahar adikmu. Sekarang kamu bahkan memberinya pekerjaanmu. Orang tuamu tahu kamu bermaksud baik. Sebagai kakak perempuan, kamu sudah berbuat cukup banyak. Kamu sama sekali tidak bisa menerima pekerjaan ini. Adikmu belum dewasa. Dia menerima uang itu tanpa berkonsultasi dengan keluarga. Orang tuamu, kakakmu, dan adik iparmu, dan aku tidak ingin kau menanggung kehilangan ini. Jalani saja hidupmu sendiri dan jangan urus-urusan keluargamu. Kau sudah berbuat begitu banyak, apa yang bisa keluargamu berikan sebagai balasannya? Apa yang bisa adikmu berikan padamu? Shen Meng, Anda mungkin tidak tahu ini, tetapi pemilik aslinya memberi saya tubuh fisik agar saya bisa terus hidup. Karena itu, apapun yang saya lakukan akan berharga. Apa ruginya? Aku punya pekerjaan tetap sekarang. Bukankah sudah kubilang terakhir kali? Zhenping juga punya gaji militer dan hidup nyaman. Kalau menurutmu kurang pantas, bagaimana kalau begini, Xiaobin boleh menyimpan setengah gajinya, memberikan setengahnya lagi kepadamu, dan sisanya untuk adik iparku dan adik iparku yang kedua. Anggap saja ini hadiah dariku, oke. Lu Qinlan dan Su Xiaomei melambaikan tangan berulang kali, mengatakan bahwa uang yang diperoleh Lao Xi melalui kerja kerasnya sendiri terlalu banyak untuk mereka terima. Bukankah itu sama saja dengan memanfaatkannya? Melihat tatapan kakak perempuannya, Shen Xiaobin langsung berkata ia bersedia. Sebenarnya, ia menyesalinya beberapa saat kemudian. Ia memiliki beberapa saudara laki-laki, dan kakak perempuannya sangat menyayanginya, memberinya pekerjaan yang bagus. Ia takut hal itu akan mengganggu keharmonisan keluarga dan membuat kedua kakak iparnya tidak senang. Kakak ipar, izinkan Xiaolong datang setelah tahun baru. Zhenping sudah bicara dengan Jia Seng. Dia sudah merapikan kamar Xiaolong dan tinggal menunggunya datang. Menjadi tukang kayu berarti mampu menanggung kesulitan. Biarkan dia belajar darinya. Dengan keterampilan, dia tidak akan pernah kelaparan kemanapun dia pergi. Lu Qinlan sangat berterima kasih. Ia sudah memikirkan hal ini selama perjalanannya. Saat makan siang, ia dan Zhou Tian bertemu Lu Jiaseng dan Xie Jinghao, pasangan yang sangat baik dan hangat. Ia mendengar bahwa banyak orang datang mencari furnitur untuk membuat meja dan kursi selama festival musim semi. Ia juga berharap Xiaolong bisa segera menyelesaikan studinya. Shen Meng melirik Su Xiaomei. Sebagian besar urusan keluarganya sudah diatur, kecuali Shen Yutian dan Su Xiaomei. Ia belum mengatur apapun untuk mereka. Ia akan menunggu hingga setelah tahun baru untuk mulai bekerja di kota. Kemudian, ia akan memeriksa koneksinya dan, jika perlu, meminta saran dari Li Qianqian. Sebelum orang-orang di sini pergi, terdengar ketukan di gerbang rumah Shen Meng. Zhou Jiao,
Sambil mengusap perutnya, melangkah masuk dengan langkah ringan dan ekspresi tenang. Kakak ipar, ada sesuatu yang terjadi padamu. Sebaiknya kau pergi dan lihat. Ada perkelahian di rumah siang-siang, benar-benar kacau, mereka hampir saling mencabik-cabik kepala. Aku tidak bermaksud jahat, tapi Wang Maochun dan Lu Xingchang adalah kakak dan adik ipar siang-siang, bagaimana mungkin mereka tidak memberitahu mereka tentang pertunangannya. Itu benar-benar perundungan. Wang Buizi dan Shen Fugui merasa cemas mendengar hal ini, dan Shen Xiaobin bergegas keluar, takut kalau Lu Xiangxiang akan dianiaya. Apa katamu? Bukankah Wang Maochun sudah pulang ke rumah orang tuanya? Bagaimana dia tahu? Lagi pula, kemarin dia bilang tidak mau pergi dan pertunangan siang-siang tidak ada hubungannya dengan dia. Kenapa dia ribut-ribut sekarang? Zhou Jiao merentangkan tangannya, tampak sangat polos. Mana aku tahu? Kakak ipar, pergilah dan lihat. Kalau Huang Maochun tidak mau, siang-siang mungkin tidak bisa menikah dengan kakak Xiaobin. Pernikahan seindah itu bisa saja gagal. Sayang sekali. Melihat ekspresinya, Shen Meng ingin menamparnya 2 kali. Apa pemeran utama wanitanya sudah gila? Kenapa dia cemberut? Apa dia pikir dia cantik? Kenapa dia terus melakukan hal-hal bodoh seperti itu? Pada akhirnya, dia selalu terlihat bersalah dan mengaku tidak bersalah, lalu mulai meminta maaf. Sial, Chun Chun sudah gila. Ia tahu bahwa protagonis pria dan wanita dalam novel-novel lama semuanya agak tidak stabil secara mental. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi juga Lu Zhenping dan yang lainnya adalah NPC yang membantu protagonis pria dan wanita tersebut berkembang. Bagaimana mereka menjalani kehidupan nyata tidak termasuk dalam cakupan pertimbangan penulis. Zhou Jiao, kamu seharusnya senang karena kamu hamil. Kalau tidak, aku pasti akan memberimu pelajaran, kamu tidak boleh main-main dengan pantat harimau. Kakak ipar, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti. Maaf, apa aku melakukan sesuatu yang membuatmu salah paham? Tapi saat ini, yang terpenting adalah siang-siang. Apa kau tidak akan menemuinya? Shen Meng, cepat atau lambat aku akan merobek mulutmu. Bab 168. Huang Maochun menemui Paman Guai dan Zhu Juying. Pada akhirnya, ini adalah masalah keluarga Lu. Wang Buizi dan Shen Fugui mempertimbangkannya dan memutuskan untuk tidak pergi. Shen Xiaobin bisa pergi sendiri. Pertunangan baru saja dimulai hari ini, dan keluarga Lu sudah membuat keributan. Jika mereka semua bergegas, Lu siang-siang akan malu. Xiao Meng, kamu bisa pergi dan melihatnya, kita tidak perlu pergi ke tempat lain. Lagi pula, ini istri Jiaxuan, kan? Dingin sekali, kamu harus pulang. Jangan sampai terpeleset dan menyalahkan Xiao Meng. Lu Qinlan berkata sambil tersenyum. Sekilas ia bisa tahu bahwa gadis kecil ini jahat. Ia tampak seperti datang untuk menyampaikan pesan, tetapi jelas ia hanya datang untuk menonton pertunjukan. Ia tampak seperti bajingan. Shen Meng melirik Lu Qinlan dan diam-diam mengacungkan jempol dalam hati. Kakak iparnya akhirnya berani membela diri. Zhou Jiao begitu ketakutan hingga dia cepat-cepat menutupi perutnya, melotot ke arah Lu Qinlan dengan ekspresi marah di wajahnya, mendengus, dan berbalik. Ketika Shen Meng tiba di rumah Paman Guai, Lu Xiangxiang sedang bertarung sengit dengan Huang Maochun, lengan bajunya digulung. Ketika Shen Xiaobin mencoba menariknya, Huang Maochun menyikutnya. Shen Xiaobin menatap gadis yang baru saja ditunangkannya dengan sedikit ragu. Bagaimana mungkin gadis yang lembut dan cantik itu tiba-tiba berubah menjadi malaikat Charlie? Lu Xiangxiang, dasar bocah tak tahu malu, beraninya kau memukulku. Apa kau tidak ingin adik keduamu sembuh? Lu Xingchang, apa kau sudah mati? Apa kau tidak melihat adikmu memukulku? Apa kau masih ingin hidup? Aku akan memukulmu kapanpun aku mau, kenapa aku harus peduli waktu? Dulu, demi orang tuaku dan keponakanku yang baru lahir, aku menyerah padamu. Kau ambil barang-barangku, kau suruh aku ke sana kemari, kau pukul dan omelanku, aku bisa tahan semua itu. Sekarang setelah kita berpisah, aku tidak peduli kau hidup atau mati. Kalau kau tidak mau hidup, bawa saja priamu dan mati bersama. Kau ingin aku mati? Aku tidak mau. Kau hanya kesal karena kakak keduamu berpihak padaku. Begini saja, aku sangat membenci kepengecutan kakak keduamu. Bukan hanya aku yang meremehkannya, tapi seluruh keluargaku juga. Bahkan jika dia jadi menantu kami tidak akan menginginkannya. Aku hanya ingin membuatmu marah. Kau ingin dia menindasmu bersamamu. Tidak mungkin. Sudah kubilang, kami sudah menemukan suami yang baik untukmu, tapi kau tidak mau pergi. Sekarang kau terburu-buru menikah dengan keluarga ini dengan mas kawin yang sangat kecil, jelas-jelas menunjukkan pada semua orang bahwa kau pelacur murahan. Hahaha, kau memberikannya dengan cuma-cuma. Seluruh keluarga idiot. Bah. Lu Xiangxiang menjambak rambut Huang Maochun, tetapi Huang Maochun tiba-tiba mencubit wajahnya. Kedua wanita itu bertarung dengan sekuat tenaga, menggertakkan gigi, dan ingin saling membunuh. Lu Xingchang melihat kedua wanita itu berkelahi dan menggendong anak mereka dengan cemas. Ia melihat orang tua, saudara laki-laki, ipar perempuan, dan saudara-saudaranya memperhatikan dengan acuh tak acuh, lalu bergegas menghampiri. Ayah, ibu, apa yang kalian lakukan? Banyak sekali yang menonton. Kalau Maochun dan Xiangxiang terus bertengkar, bukankah mereka akan jadi bahan tertawaan? Lihat, Maochun sepertinya tidak punya motif tersembunyi.
Kalian seharusnya menyuruh mereka berhenti berkelahi. Ibu, kakak ipar ketiga, anak-anak kalian menangis. Cepat pisahkan mereka. Dia bahkan belum sampai pada intinya, dan dia sudah meminta setengah dari mahar siang-siang. Apa yang dia pikirkan? Mereka sudah memisahkan keluarga. Mahar siang-siang adalah uangnya sendiri. Dia bisa membagi apapun yang diberikan keluarga Sen sesuka hatinya. Apa urusanmu? Benar. Orang tua kita membesarkan siang-siang, dan itu adalah bakti kepada orang tua. Sekalipun mereka ingin menyimpan mas kawin, itu tetap untuk orang tua kita. Memangnya dia siapa? Kakak kedua, kau harus pikirkan sendiri. Kita sudah berpisah begitu lama. Tidak bisakah kita hidup masing-masing? Kenapa kau harus mempersulit orang tua kita dan siang-siang? Kalau kau benar-benar menginginkan mas kawin, kau boleh punya anak perempuan sendiri. Lalu kau boleh meminta sebanyak yang kau mau. Tidak ada yang bisa menghentikanmu. Sebelum Zhu Juying sempat berbicara, kedua menantunya langsung membalas dengan geram. Mereka sudah terlalu lama menahan amarah. Mereka bertanya-tanya kapan Lu Xingqiang akhirnya akan menyadari bahwa hidup sepasang suami istri bukanlah tentang satu pihak yang menindas pihak lain, melainkan tentang saling mendukung. Ketika Huang Maochun pertama kali menikah dengan keluarga itu, bukan berarti mereka memperlakukannya dengan buruk. Lagi pula, keluarga Lu telah menghabiskan begitu banyak uang untuk membantu putra mereka mengatasi masalahnya dan memastikan pasangan muda itu bisa hidup bahagia bersama. Hanya dengan berkeluarga, seseorang dapat membangun karir. Mereka tidak menyangka Lu Xingqiang akan menikahi seorang istri yang bisa mereka bully. Mereka tidak tahu bagaimana hubungan mereka berakhir seperti ini. Ibu mertua dan menantu perempuan, saudara ipar perempuan, serta bibi dan ipar perempuan seperti musuh. Lu Xingqiang, wajahnya memerah, menatap kedua kakak iparnya, lalu berkata dengan ragu, tapi Mao Chun benar. Pertunangan siang-siang adalah acara besar, bagaimana mungkin kita tidak diizinkan hadir? Meskipun awalnya dia bilang tidak akan pergi, dia pasti akan datang jika kita sedikit membujuknya. Ayah dan ibu, ini hanya masalah kecil, kenapa kalian harus repot-repot? Paman Guai, Zhu Juying, dan kedua menantu keluarga Lu, yang baru saja mengira mereka akhirnya membalas dendam, langsung tercekat, tak bisa bernapas lega, rasanya ingin meledak. Mereka tak pernah menyangka Lu Xingqiang punya ide aneh seperti itu. Penduduk desa Lujia di dekatnya juga tercengang mendengar ini. Apa sebenarnya yang Bibi Juying lahirkan? Sen Meng terdiam. Ia berdiri di samping dan menyaksikan, menyemangati Lu siang-siang dalam hati. Keluarga Sen dulu sangat jujur, tetapi kini Lu Qinlan telah menjadi lebih jujur. Meskipun Su Xiaomei masih perlu dikembangkan, keluarga Sen secara keseluruhan tidak buruk. Awalnya ia menghargai Lu siang-siang karena ia gadis yang ulet, bijaksana, cerdas, tegas, dan gigih, sehingga ia bersedia memfasilitasi pernikahannya dengan Sen Xiaobin. Sekarang tampaknya memang demikianlah yang terjadi. Huang Maochun dipukuli oleh Lu siang-siang, wajahnya hampir berubah menjadi kepala babi karena ditampar. Awalnya ia berpikir jika ia menyebutkan Lu Xingqiang punya anak, keluarga Lu akan tetap sama seperti sebelumnya, tidak berani membantah atau membantah, dan akan menoleransinya. Ia tidak menyangka mereka akan melawan, dan begitu kejam. Huang Maochun, kau mau uang? Aku akan memberikannya hari ini. Ini, 5 sen. Itu cukup untukmu membeli anggur obat di klinik. Kalau kau berani macam-macam lagi, aku akan menghajarmu lagi. Bawa anak buahmu dan anak-anakmu, dan pergi dari sini sekarang juga. Siang-siang, bagaimana bisa kau bicara seperti itu pada kakak ipar keduamu? Dia hanya mengatakannya dengan santai, tidak bermaksud jahat. Ini salahku, oke. Kalau kau mau menyalahkan seseorang, salahkan saja kakak ipar keduamu. Lihat dirimu. Diam, dasar pengecut. Kau bahkan tak bisa mengendalikan adikmu sendiri. Apa yang bisa kuharapkan darimu? Aku takkan hidup lagi. 5 sen. Kalau kau tidak memberiku setengah dari mas kawin hari ini, aku akan gantung diri di depan pintu rumah keluarga Lumu dan mencekik cucumu. Aku akan membuatmu menikahkan putrimu. Kalau kau berani menikahkannya, aku berani melakukannya. Kita lihat siapa yang bisa hidup lebih lama dari siapa. Lu siang-siang ingin mengatakan sesuatu, tetapi Lu Xingqiang menariknya kembali, membungkuk padanya dengan punggung bungkuk, dan memintanya untuk tidak membalas umpatan. Ia menatap anak kecil dalam pelukan kakak keduanya, membuka mulutnya berulang kali, lalu menutupnya kembali dengan air mata berlinang. Melihatnya seperti itu, Huang Maochun melompat dan menatap Lu siang-siang dengan puas. Saat ia hendak melanjutkan umpatannya, seseorang tiba-tiba berdiri di depannya. Tali, pisau dapur, pestisida, ayo, semuanya sudah siap untukmu. Kamu bisa pilih yang mana saja. Semua orang di sini adalah saksi. Kamu akan mati dengan rela, bukan karena Paman Guai dan Bibi Juying yang memaksamu. Sen Meng menatapnya sambil tersenyum, sambil berpikir mempersiapkan beberapa alat untuk dipilihnya. Bab 169. Huang Maochun memandangi barang-barang yang diletakkan di depannya dan mundur berkali-kali dengan ketakutan. Ia berkata begitu, tapi bagaimana mungkin ia benar-benar mati? Jika ia benar-benar mati, bukankah keluarga Lu yang akan bahagia? Kapan kamu menyiapkan ini? Ini urusan keluarga Lu. Apa kamu punya hak bicara soal ini? Melihat betapa tulusnya kau mencari kematian, aku sudah menyiapkan ini untukmu. Lagi pula,
dari segi senioritas, kita kerabat dekat, dan jika kita mundur 3 generasi, kita masih keluarga. Kau seharusnya memanggilku kakak ipar. Soal seberapa dekat kita, maafkan aku, tapi tunangan siang-siang, lihat, pemuda jangkung, tampan, dan gagah itu, tak lain adalah adik laki-lakiku. Lu Xiangxiang sekarang calon kakak iparku, jadi aku masih bisa membela Lu Xiangxiang, hehe. Wajah Huang Maochun kaku dan bibirnya pucat. Ia berani bersikap arogan terhadap keluarga Lu, tetapi ia tidak berani bersikap arogan terhadap Shen Meng. Shen Meng bukanlah seseorang yang bisa diremehkan, dulu, dan sekarang pun tidak. Ia tahu hari ini adalah hari pertunangan Lu Xiangxiang. Ia pikir itu hanya mahar, tetapi tiba-tiba, 2 gerobak sapi datang, dan ia mendengar bahwa gerobak itu penuh dengan barang. Begitu tunangan Lu Xiangxiang turun dari gerobak sapi, ia mulai membagikan rokok dan permen. Meskipun rokok dan permen itu bukan yang terbaik, jumlah uang yang ia berikan sudah sangat menggiurkan, terutama karena Guo Xiuqin adalah makomblangnya. Situasi ini langsung menyadarkannya bahwa keluarga yang dibicarakan Lu Xiangxiang pastilah keluarga yang baik. Kakak iparnya akan menikah, jadi kakak iparnya pasti akan datang untuk berbagi kebahagiaan. Meskipun mereka telah berpisah, mertuanya memperlakukan keluarga putra sulung dan ketiganya jauh lebih baik daripada keluarga putra keduanya sendiri. Jika ia selangkah lebih maju, bukankah semua keuntungan akan diambil oleh keluarga putra sulung dan ketiganya? Huang Maochun terkejut ketika mengetahui bahwa orang yang dibicarakannya adalah adik laki-laki Shen Meng. Untuk sesaat, ia bingung harus menanggapi kata-kata Shen Meng. Shen Meng menendang tali rami, pisau dapur, dan pestisida di tanah. Kamu masih belum mati. Kamu tidak tahu cara menggunakannya. Aku lihat kusen pintu Paman Guai agak rendah. Kalau tali ini digantung, kusennya pasti akan roboh bahkan sebelum kamu menendangnya. Dan pisau dapur ini anehnya mahal. Aku tahu kamu mau coba bunuh diri, jadi aku sengaja membawa pisau dapur ini dari rumah. Semua orang tahu Zhenping, dia luar biasa kuat. Dia sendiri yang mengasah pisau ini. Wus, satu kata, cepat. Soal pestisidanya, aku tidak perlu memberitahumu, kan? Tutup botol kecil ini saja sudah cukup untuk menyemprot beberapa hektar tanaman. Ini produk pengendali hama yang ampuh. Biasanya, kepala desa dan sekretaris partai harus memohon kepada para pemimpin komune untuk mendapatkan sebotol. Mao Chun, kamu beruntung. Orang biasa tidak bisa mendapatkan barang ini. Aku hanya mendapatkan sedikit ini karena aku menggunakan pengaruh Lu Zhenping. Jangan berterima kasih padaku, aku hanya orang baik hati yang suka membantu orang lain. Huang Mao Chun, mau dapat keberuntungan ini. Kamu bilang dirimu baik hati. Kamu cuma orang jahat. Semua orang terdiam tertegun mendengar kata-kata Shen Meng, kecuali Lu Xingqiang, yang mukanya memerah saat dia melotot marah ke arah Shen Meng. Kakak ipar, apa maksudmu? Mao Chun itu penakut, jangan menakutinya. Shen Meng menyingkirkan senyumnya dan menatap Lu Xingqiang dan Huang Mao Chun dengan ekspresi serius. Siapa bilang aku membuatnya takut? Kalau dia pakai benda-benda ini, aku pasti akan menganggapnya sial. Sebelum hari ini, aku dan Lu Xiangxiang hanyalah tetangga yang masih ada hubungan dengan keluarga kami. Mulai sekarang, dia adik iparku. Siapapun yang mengganggunya berarti melawan aku, Shen Meng, keluarga Shenku, dan keluarga Luku. Apa menurutmu aku akan membiarkan itu? Baik Lu Xingqiang maupun Huang Maochun tidak berani berbicara. Shen Meng perlahan meletakkan satu tangan di pinggangnya. Ia baru saja berteriak dengan keras, yang sangat mengesankan, tetapi dalam hatinya ia merasa kedua tangan yang terkulai membuatnya tampak seperti orang bodoh. Akan lebih agung dan mendominasi jika satu tangan di pinggangnya dan tangan lainnya menunjuk seseorang. Ini sudah diatur oleh Direktur Guo. Apa kau meremehkan keluarga Shenku, saudaraku, atau Direktur Guo? Apa itu sebabnya kau membuat masalah setelah pertunangan, mencoba memutuskan pertunangan dan melihat Direktur Guo mempermalukan dirinya sendiri? Apa maksudmu? Kami sama sekali tidak meremehkan Direktur Guo. Kami hanya menginginkannya. Shen Meng melotot marah ke arahnya, dan langsung membungkam Huang Maochun. Oh, hehehe, jadi kamu meremehkan keluarga Shen. Huang Maochun dan Lu Xingqiang mundur 2 langkah untuk menatapnya. Auranya begitu kuat sehingga mustahil bagi mereka untuk menatap langsung ke arahnya. Tidak apa-apa kalau kau meremehkannya. Lagi pula, kakakku tidak akan tinggal bersamamu. Dia dan Xiangxiang akan hidup bahagia bersama, dan itu lebih baik daripada apapun. Soal keributanmu, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Lagi pula, bukan kami atau mereka yang marah setengah mati, hanya kau, Huang Maochun. Orang ini tampan, dan dia akan segera menjadi pegawai pemerintah, tapi ada aura bajingan dalam dirinya, bahkan lebih bajingan dariku. Zhu Juying menarik Shen Meng dan Lu Xiangxiang ke belakangnya. Ia telah lama memandang dengan dingin, hanya ingin Xiangxiangnya membalas dendam. Sekarang tampaknya gadis itu masih terlalu berhati lembut. Ia akan merasa tenang ketika ia tumbuh menjadi seperti Xiao Meng. Xingqiang, Mao Chun, kita sudah berpisah. Apapun yang Xiangxiang lakukan tidak ada hubungannya dengan kalian. Apapun yang ayahmu dan aku miliki adalah milik kami. Jika kalian hidup damai dan tidak membuat masalah, kalian akan tetap mendapatkan apa yang menjadi hak kalian. Jika kalian terus membuat masalah, aku akan pergi ke pejabat desa dan memutuskan semua hubungan dengan kalian. Apapun yang terjadi pada kalian di masa depan bukan urusan kami.
Beraninya kau. Bagaimana bisa kau begitu kejam? Aku sudah memberimu seorang cucu. Siapapun yang kau lahirkan, dia tetap anakmu, bukan anakku. Aku akan menyimpan cinta yang seharusnya kumiliki untuknya, tetapi jika kau memaksaku, bukan hanya kau yang tak akan memilikinya, tetapi dia juga tak akan memilikinya. Lu Xingqiang dipenuhi duka dan amarah. Ia gemetar saat menatap Zhu Juying. Ia tahu bahwa sifat pengecutnya telah menyebabkan orang tua dan saudara-saudaranya menderita, tetapi ia tidak pernah berpikir untuk memutuskan hubungan dengan keluarganya. Mereka semua adalah saudara-saudaranya. Ibu, apa ibu benar-benar tidak berperasaan? Tidak bisakah ibu mengalah sedikit? Nak, bukankah orang tuamu, kakak iparmu, adik perempuanmu, kakak iparmu, sudah memberi cukup untuk keluarga kecilmu? Orang-orang tidak boleh egois. Apa kau mau ayahmu mencabut hatinya untukmu sebelum itu cukup? Kau bisa memutuskan sendiri. Pergilah sekarang dan jalani hidup kalian dengan tenang. Jangan datang ke rumah lama lagi. Aku masih menganggapmu putra dan menantuku. Jika kau masih membuat masalah, jangan salahkan aku. Ini kesempatan terakhir yang kuberikan padamu. Melihat Zhu Juying bersungguh-sungguh, Huang Maochun mengutuk nasib buruknya dalam hati, mengambil 5 sen yang dilemparkan Lu Xiangxiang ke tanah, dan menyeret Lu Xingqiang yang menangis dalam keadaan acak-acakan. Setelah semua orang pergi, Lu Xiangxiang terlambat menyadari bahwa dia terlalu galak tadi. Ketika dia melihat Shen Xiaobin, dia sedikit terkejut dan sedikit malu. Shen Meng menganggapnya lucu dan hendak memberikan beberapa kata penghiburan ketika dia melihat mata adik laki-lakinya berbinar saat menatap kekasihnya. Xiangxiang, kamu benar-benar hebat saat bertarung tadi. Kamu hampir jatuh beberapa kali, tapi berhasil bangkit kembali. Menurut Ming Yang, ya, kamu benar-benar heroik. Hehe, benarkah? Shen Meng. Dua orang idiot itu. Bab 170. Sekembalinya Shen Xiaobin, Shen Meng memberinya 2 buku yang pernah dipelajari Ming Liang tetapi tidak lagi dibutuhkan, beserta 2 buku catatan dan sebuah pena. Shen Xiaobin tampak malu saat menyimpannya, bahkan mencoba diam-diam meletakkannya di atas meja, berpura-pura lupa membawanya. Namun, Shen Meng mencubit telinganya dan memarahinya. Bukannya aku memintamu untuk menjadi siswa terbaik di ujian kekaisaran. Aku hanya memintamu untuk belajar lebih banyak aksara, dan kau masih saja berdalih. Apa kau pikir semudah itu bekerja di pabrik tekstil? Kebanyakan orang di sana sudah sekolah dan ditugaskan di sana. Beberapa dari mereka bahkan mungkin anak-anak karyawan pabrik tekstil. Jika kau bertemu begitu banyak orang di masa depan, dan mereka memintamu menulis sesuatu dan kau bahkan tidak bisa melakukannya, apa kau tidak malu? Lagi pula, akulah yang memintamu untuk menerima pekerjaan ini, jadi kau tidak bisa mempermalukanku. Mendengar ini, Wang Buizi mengepalkan tinjunya dan meninju putranya 2 kali. Beruang kecil, adikmu melakukan ini semua demi kebaikanmu sendiri. Kerja bagus sekali, orang lain pasti senang melakukannya meskipun makam leluhur mereka terbakar. Kau jadi cemas dan kesal hanya karena bisa membaca. Xiaobin, kalau kau tidak mau maju, adik dan iparmu akan malu. Kalau kau mempersulit adik dan iparmu, aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos. Wajah Shen Xiaobin mengeras, dan dia segera memasukkan kertas, pena, dan buku pelajarannya ke dalam sakunya. Aku mengerti, Kak. Aku pasti akan belajar dengan giat. Kalau ada yang tidak ku mengerti, aku akan bertanya pada orang-orang yang berpengetahuan di desa. Aku janji tidak akan mengecewakanmu. Bagus. Ketika Shen Meng dan Lu Zhenping mengantar keluarga Shen ke gerbang halaman, Wang Buizi menariknya ke samping, mengeluarkan 30 yuan dari sakunya, dan menyerahkannya kepadanya. Nak, ayah sudah mencatat semua uang yang kau berikan kepada keluarga. Kali ini, ketika adikmu bertunangan, kau membantunya membelikan jam tangan dan sepeda. Orang tuamu sudah cukup berutang padamu. Ambillah uang ini dan setelah urusan adikmu beres, orang tuamu, kakakmu, dan iparmu akan bekerja keras selama 2 tahun untuk melunasi utangnya sesegera mungkin, dan juga membayar kembali semua uang yang kau berikan kepada kami. Shen Meng cepat-cepat mendorongnya kembali dan memasukkan uang itu ke dalam sakunya. Bu, apa yang ibu lakukan? Keluarga kita akhirnya mulai merasa damai dan tenang. Kenapa ibu memberiku uang? Kalau ibu punya uang, lebih baik ibu memperlakukan kedua kakak iparku dengan lebih baik agar mereka bisa membeli hadiah yang layak untuk dibawa pulang ke rumah orang tua mereka, daripada dimarahi setiap kali pulang. Xiaobin adalah kakak laki-lakiku, dan kakak serta kakak iparku telah menyumbangkan waktu dan uang mereka. Tidak masuk akal bagiku, sebagai kakak perempuan, punya uang dan hidup nyaman sementara merepotkan ibu dan ayah. Xiao Meng, bukan begitu caranya. Kamu sudah menikah sekarang, dan kamu selalu mengambil uang dari keluargamu. Bagaimana mungkin menantumu tidak keberatan dengan itu? Dan mertuamu, betapapun salahnya mereka tetap orang tua Zhenping. Kamu tidak boleh memperlakukan mereka berbeda. Kamu tetap harus berbakti kepada mereka. Tahun baru akan segera tiba, ingatlah untuk membeli sesuatu untuk mertuamu dan mengirimkannya. Cek, jangan cemberut padaku, dengarkan ibumu. Shen Meng menertawakannya, mengatakan bahwa dia sudah mengirim setumpuk hadiah untuk rekan-rekan seperjuangan Lu Zhenping di reuni mereka. Dia hanya akan mengirim hidangan daging untuk tahun baru. Dia tidak akan memberikan apapun lagi kepada nenek sihir Liu Sanjin itu. Baiklah, aku mengerti. Kamu harus cepat naik kereta sapi. Dingin sekali,
nanti sudah gelap saat kita sampai di rumah. Aku tidak mau uangnya. Aku hanya mau uang untuk membangun rumah. Aku tidak terburu-buru. Berikan saja padaku kapanpun keluargamu punya. Lu Zhenping tidak akan keberatan. Dia pasti senang kalau kamu mau menghabiskan lebih banyak uangnya agar dia bisa merasa tenang. Saat kita kembali ke militer, dia akan lebih tenang karena tahu kamu akan mengurus kita bertiga. Lagi pula, dia punya banyak barang seperti itu di rumahnya, jadi tidak berharga sama sekali. Melihat sikap putrinya yang agak asal-asalan, Wang Guizi merasa marah, senang, dan tak berdaya. Pada hari ke-28 tahun baru Imlek, ketika semua orang sedang menggoreng bakso, membuat kue manis, merebus minyak, dan mengunjungi kerabat, sekelompok kerabat datang ke halaman tua. Semua orang mengerumuni Zhou Jiaojiao dan Lu Jiaxuan, yang satu adalah kader komune, dan yang lainnya hendak pergi bekerja di pabrik tekstil. Kedua orang dengan pekerjaan mapan ini tentu saja menarik perhatian semua orang. Wu Xianglan sedang sibuk di dapur, tubuhnya dipenuhi debu dan kotoran. Ia akhirnya berhasil menyiapkan satu meja penuh makanan, tetapi Liu Sanjin menyuruhnya pergi ke rumah utama untuk meminjam meja dan kursi, yang membuatnya mual. Setelah mendengarkan keluhannya, Shen Meng tersenyum dan memberi isyarat kepada Lu Mingyang. Mingyang, bawa adik laki-laki dan perempuanmu dan antarkan semua barang yang dibutuhkan bibi keduamu. Jangan berlama-lama di sana. Ayahmu akan segera memasak dan akan kembali untuk makan malam. Baiklah, Bu. Bibi kedua, istirahatlah. Kami akan pergi membawakan beberapa barang untukmu. Wu Xianglan sangat tersentuh. Dulu ia begitu dibutakan oleh keserakahan, bagaimana mungkin ia selalu berpikir untuk mempersulit adik iparnya. Mingyang dan teman-temannya membawa bangku mereka dan bergegas menuju halaman tua. Ibu mereka berpesan agar mereka mengumpulkan uang keberuntungan selama tahun baru. Karena banyak kerabat yang datang, mereka bisa meminta uang keberuntungan di depan semua orang. Kakek nenek mereka tidak akan menolak. Jika ditolak, mereka bisa mengamuk. Siapapun yang bisa mendapatkan uang keberuntungan boleh menyimpannya dan tidak perlu menyerahkannya. Inilah kesempatan yang mereka tunggu-tunggu. Cepat minum jus jeruk. Aku beli ini di koperasi pemasok dan pemasaran waktu aku ke kabupaten terakhir kali. Jus ini sangat laris, dan aku hampir tidak bisa beli satu pun. Koperasi pemasok dan pemasaran di kabupaten ini sangat besar, jauh lebih besar daripada yang di komune. Kalau kamu ke kabupaten, pergilah dan lihat-lihat. Beli apapun yang kamu mau. Wu Xianglan menyesapnya. Rasanya lezat, manis, dan menyegarkan. Ia menatap setengah bungkus bubuk jeruk itu dengan penuh kerinduan. Xianglan, aku punya satu bungkus lagi di rumah. Bawa pulang bungkus ini dan biarkan Yongqiang dan Yongli mencicipinya. Tapi kamu juga harus mengeluarkannya. Kalau nenek melihatnya, dia pasti akan menginginkannya. Ini tidak benar, kakak ipar. Bagaimana mungkin aku menerima barang berharga seperti itu darimu? Seharusnya kau simpan saja untuk anak itu. Ketika Wu Xianglan menolak, hatinya terasa sakit. Dulu, ia akan diam-diam menerimanya, tetapi sekarang tidak. Shen Meng sudah cukup baik padanya. Jika ia selalu menerima apapun dari orang lain tanpa malu, bagaimana ia bisa terus mengikutinya di masa depan? Shen Meng mendesah dan meletakkan setengah bungkus bubuk jeruk langsung ke lengannya. Ambil saja. Jangan terlalu formal. Aku baru saja mendengarmu bilang Jiao Jiao membawa semua kerabat yang datang ke kamarnya. Kamar itu dulu aku tinggali bersama anak-anak. Kamarnya kecil dan kumuh. Dengan begitu banyak orang, apa dia tidak takut ada yang hilang? Kalau ada yang tidak bisa menahan godaan mencuri sesuatu lalu menaruhnya di celana dalamnya, siapa yang akan berpikir begitu? Aku tidak bilang begitu, tapi semua anggota keluarga pamanku pencuri. Hati Wu Xianglan menegang mendengar ini. Ya, kerabat dari keluarga pamannya memang tidak pernah datang mengunjungi kerabat. Mereka jelas-jelas datang untuk menumpang. Jika mereka mengambil surat penerimaan pabrik tekstil Zhou Jiaojiao, bukankah itu akan menghancurkan masa depannya? Baiklah, kakak ipar, aku ada banyak urusan di rumah, jadi aku tidak akan mengobrol denganmu lagi. Aku harus segera pulang. Aku akan membawa bubuk jeruk ini. Terima kasih, kakak ipar. Shen Meng tersenyum dan mengantar orang itu ke gerbang halaman. Setelah menunggu beberapa saat, ia melihat Mingyang memimpin barisan adik-adiknya, berjalan menuju rumahnya dengan dada membusung dan langkah gagah bak ayam jantan yang menang. Bersambung.